Paling lali kula, Pak. Ya, itu tadi itu sebetulnya pemberdayaan Ini itu fokus di perusahaan kami. Kami itu adalah perusahaan pemberdayaan yang dilengkapi dengan pembiayaan. Nah, itu yang penting ini, ya. Bukan perusahaan pembiayaan terus kemudian pemberdayaan. Karena modal yang diberikan oleh perusahaan itu ada 3, Pak. Modal finansial, pembiayaan, modal intelektual, sama modal sosial. Ini karena studi dari MIT, Pak, Massachusetts Institute of Technology, itu melakukan survei, melakukan studi ke seluruh dunia mengenai ultramikro ini ya, pembiayaan ultramikro di India, di Meksiko, di Bangladesh, di Mongol, di Bosnia, di banyak tempat juga, di Uruguay dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa pembiayaan ultramikro ini yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut itu bukan mengentaskan nasabah dari kemiskinan, tapi memelihara kemiskinan. Karena nasabah hanya dikasih utang, suruh nyaur, kasih utang, suruh nyaur, kasih utang, suruh nyaur. Itu bedanya PNM dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Mohon maaf kalau bisa saya bilang kami perusahaan kelas dunia untuk ultramikro. Kami nomor 1. 15 juta paling tinggi sedunia. Harvard dan negara-negara di Afrika banyak yang belajar ke kita. Ke kantor pusat di Jakarta itu kunjungan dari Harvard, dari Tanzania, dari negara-negara di Afrika. Mereka belajar ke kita karena kita yang dianggap sukses melakukan pemberdayaan. Nasabah belum punya usaha, kita kasih modal, tapi kita ajari dulu. Ada sekolahnya 3 hari. Nah, di situ ada pembelajaran. Misalkan pagi di Jember, misalnya kita ngomong karena di Jember, ada suatu wilayah yang membuat kerajinan bambu. Intinya kita ajari dulu dan bambu seperti ini. Jadi uangnya itu nanti bukan untuk konsumtif, tapi digunakan untuk pembiayaan dari tadi praktek dari pemberdayaan itu tadi. Terus kemudian yang kedua, karena kita sekarang sudah holding sama BRI, jadi kita juga menjalankan beberapa program dari BRI seperti menjadi agen briling. Ketika nasabah itu menjadi agen briling, otomatis dia ada pendapatan tambahan. Ada pendapatan tambahan, dan biasanya kita taruh di pelosok-pelosok yang memang jauh dari jangkauan ATM. Atau orang-orang desa yang mungkin kurang mau datang ke ATM, nggak mau ya, tebak nggak mau ya sekarang. Ke tetangganya sendiri ya, agen briling. Ini masih proses piloting di kantor saya sendiri. Saya punya 104 kantor, 103, Pak. 104 plus cabangnya. Itu kita dapat piloting dari Jakarta itu 2 kantor aja. Kantor Mayangan sama kantor Pakuniran. Yang Mayangan Jember itu. Probolinggo, Pak. Bukan Mayangan Jember ya. Kecamatan Mayangan itu kota. Oh, yang itu wilayah kerjanya ada satu namanya Pulau Gili Ketapang. Pernah saya ke sana ya. Pernah nyampe di Gili Ketapang itu kita ada nasabah 1.500. Banyak ya. Alhamdulillah banyak. Itu yang macet 14. Macetnya bukan karena nggak mau bayar, tapi karena meninggal dunia. Terus jadi alhamdulillah bagus, Pak. Jadi kemarin kita piloting, kita buat agen briling 50 agen briling untuk wilayah, karena pulau kan kesulitan, dia nggak ada mau apa-apa harus keluar. Jadi kita membuat ekosistem di mana uang itu akan nanti berputar di pulau itu sendiri. Nasabah kita cairkan, ambil uangnya nanti di agen briling. Kalau dia mau ngangsur lewat agen briling, jadi uang nanti putar di dalam pulau dan bisa mengembangkan masyarakat itu ya. Masyarakat iya, betul bagus deh. 1.500. Terus tadi kan modal finansial, Pak, kita kasih modal. Terus modal intelektual kita kasih pelatihan. Kita juga punya modal sosial. Produk-produk nasabah juga kita pasar. Kita ikutkan pameran. Jadi ada misalkan pameran BUMN, pameran BUMN. Masih nasabah mana. Kita kan punya 63 kantor, Pak, 15 juta itu kita pilih mana yang bagus. Alhamdulillah Probolinggo sering kita ngirim nasabah. Akhirnya ketemu buyer, mereka ketemu, akhirnya bisnisnya seperti itu. Alhamdulillah, bagus sekali. Ada, kalau saya pribadi, Pak, ya, ini karena ada waktunya habis, ya, saya sampaikan. Kerja itu selain kita nyari uang, uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Benar nggak, Pak? Bagus, tapi kita juga nyari kepuasan batin. Apalagi sudah seumur saya di atas 40 itu, saya nggak hanya mencari karir, mencari uang, tapi harus juga mencari kepuasan batin. Ketika saya kerja di corporate business banking, Pak, saya nyarikan kredit 2 miliar sampai 50 miliar. Itu yang saya nyarikan apa? Orang-orang kaya. Mereka bukannya nggak punya uang, tapi orang-orang kaya itu kenapa dia ambil kredit?
Nek nggak punya uang, tapi itu untuk mengenai pajak salah satunya. Bukan apa? Kalau usaha itu dibiayai oleh pajak, dibiayai karena oleh dari uang hutang, Hah? duit hutangan, Hah? otomatis penilaian pajaknya beda. Jadi itu pakai uang sendiri. Kadang juga istilahnya ada back to back, Pak. Saya punya deposito 5 miliar, saya masukkan Tapi bank. saya juga utang. Saya utang ke situ 3 miliar, karena saya utang uang saya sendiri. Jadi saya ketika kerja di situ saya senang, bahagia, teman-teman saya profesional. Tapi Kepuasan jadi batin. nyugihne wong sugih. Oke kan wong sugih. Tapi ketika saya bekerja, saya sekarang pekerjaan saya itu mengelola, karena saya juga ada CSR di divisi Surabaya. Saya mengelola ibu-ibu yang dari utang 3 juta, 5 juta, 7 juta. Untuk UKM, Untuk ultra mikro. ultra mikro ya. Misalnya jajanan atau gitu ya. Ibu yang jualan di Jajanan. sekolah, Iya, jual goreng. iya, iya, Bang. Itu nasabah. Hmm. Ketika saya menghutangi orang kaya, ya sudah, saya bahagia target saya. Tapi ketika saya menghutangi seperti itu, anggap seperti bilangnya saya penggemarnya Pak ya, nggak apa-apa ya, nanti dikat nggak apa-apa. Ketika kita menghutangi sama orang kaya, kita adalah menghutangi sesuatu yang bersifat sekunder atau tersier. Saya utang ke jenengan Pak Puro, pinjam uangnya buat ganti ban mobil saya. Tapi ketika kita menghutangi misalkan tukang becak, dengan tukang becak itu urusan nyawa. Primer. Bisa jadi utang duit jadi beras buat makan. Ketika saya melakukan ini, memberikan pemberdayaan untuk orang-orang yang ultra mikro, tidak punya kerja, akhirnya bisa jualan, itu ada kepuasan asli. Alhamdulillah. Kepuasan Yang tidak bisa dinilai harganya. Tidak ada harganya. Membuat nasabah ini, kalau istilah kami, membuat nasabah menjadi naik kelas. Jadi dari nabi menjadi something. Ketika itu sudah sukses, itu kepuasan batin tidak bisa dinilai. Dengan saya punya nasabah, manggil saya dulu Pak, karena akhirnya ada kedekatan. Manggil saya Li, saya ngerti suka rawon Li. Ketika saya masih dinas itu Bondo, Li, ibu masak rawon. Nah omah. Reneo nah omah. Karena ketika sudah ada kedekatan seperti itu, jabatan udah hilang. Nasabah saya manggil ibu, saya dianggap anaknya. Utang di saya bunganya 1,2, dapat tawaran dari bank lain lebih murah 1%, tapi 0,2. Tidak mau. Karena sudah kedekatan itu ya. Itu kan sebetulnya ilmu sosial, kedekatan. Ilmu nih Pak Purwo. Kedekatan sosial. Sebetulnya kelihatannya masih banyak yang perlu diungkapkan. Mungkin lain kali tak undang ke Zoom ya. Zoom Pak. Beri kuliah. Kuliah Zoom. Mending saya ke sini Pak kalau Zoom. Jalan-jalan. Kalau pas tindak Jember. Saya kalau misalkan ada janji sama Pak Slamet. Oke. Nanti tak. Saya bawa tim saya nanti. Kalau Zoom itu kurang komunikatif. Memang. Besok kalau Zoom tidak ada istri saya, mungkin saya bisa ngocol. Saya tadi grogi ada istri saya. Enggak Pak. Saya bawa tim saya. Oke. Nah, terus untuk sementara itu ya.